Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wayani Seka Putri Wulandari dari 11 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2 yang bersekolah di SMK Negeri 5 Batam. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial konfigurasi DNS, FTP, file, web server, dan database server. Sebelum kita mulai ke langkah-langkahnya, ada alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Yang pertama ada laptop, yang kedua ada internet, dan yang ketiga ada aplikasi VirtualBox. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa download aplikasi VMware ya guys. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Nah, kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman, langsung start saja. Di sini saya sudah menginstal Debian 7-nya. Jadi kalau kalian mau tutorial penginstalannya, kalian komen aja ya teman-teman, nanti saya buatkan. Sabar ya teman-teman, lagi loading. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, kita langsung ketik saja root ya teman-teman. Kemudian enter dan masukkan passwordnya. Apabila sudah, kita ketikkan nano garis miring etc garis miring network garis miring interface, kemudian enter. Lalu kalian klik tanda panah di keyboard kalian dan allow hold plug-nya itu hapus dan ganti menjadi auto ya teman-teman. Kemudian di DHCP-nya ganti menjadi static ya teman-teman. Lalu kalian enter. Kemudian kalian pencet tab di keyboard kalian dan ketikkan address ya teman-teman untuk menambahkan IP kalian. Di sini saya buat 200.101.37 ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian buat netmask-nya juga. Buat netmask-nya tergantung IP kelas kalian yang kalian pakai ya teman-teman. Lalu arahkan yang kelap-kelip ini ke A-nya itu ya teman-teman, ke A di auto. Kemudian kalian klik Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K untuk mengopi ya teman-teman. Kemudian Ctrl U untuk mempastenya. Kemudian kalian arahkan di A bawah ini, kemudian enter untuk memberi spasi. Kemudian di sini yang di kedua ini kalian tambahkan 1 ya teman-teman. Titik 2, 1. Yang di bawahnya juga. Kemudian di sini addressnya kita ganti menjadi 38. Apabila sudah, kalian klik Ctrl X, kemudian Y, enter. Apabila sudah, ketikkan service network king restart. Oh, salah teman-teman. Ini tab dulu, baru. Apabila sudah, kita ketikkan ifconfig ya teman-teman untuk mengecek apakah IP kita tuh udah masuk apa belum. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, 200.101.37 dan di ETH01-nya 200.101.38. Apabila sudah, kita lanjut untuk menginstal dan package DNS-nya ya teman-teman. Untuk menginstalnya kita ketikkan apt get install bin 9 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian Y. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti DVD 1 ya teman-teman. Ganti saja. Kita pergi ke storage nih di bagian sini yang empty nih. Kita pencet yang biru-biru ini dan di sini DVD 1 ya teman-teman, Debian 7 DVD 1. Kalian oke? Terus apabila sudah terganti kalian klik enter saja di keyboard kalian. Apabila sudah kalian ketikkan nano garis miring etc bin garis miring 6 conf ya teman-teman. Nah, apabila sudah kalian ke bawahkan enter dan kalian ketikkan zone spasi tanda petik
tanda petik nama kalian ya teman-teman. Di sini seperti nama saya Wahyuningsih diberi.com ya teman-teman. Kemudian kasih tanda petik lagi, lalu kalian beri kurung kurawal ya teman-teman. Selanjutnya di sini kalian ketik type spasi master dan kalian beri semikolon ya teman-teman atau titik koma. Kemudian kalian enter lagi dan ketikkan file tanda petik garis miring etc garis miring bin garis miring garis miring db titik nama kalian ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian beri tanda petik lagi, lalu semikolon, kemudian enter, dan di sini kalian beri kurung kurawal menghadap ke kanan, dan kalian beri semikolon lagi. Lalu kalian bisa arahkan yang kelap-kelip ini di zone-nya itu, lalu kita copy aja teman-teman. Kemudian U. Nah, di sini kita bisa enter untuk memberi jarak ya teman-teman agar gampang lihatnya. Nah, di sini kalian ubah menjadi nama kedua kalian dan diberi .or.id. Di sini juga. Di sini jadi Wulandari. Oke. Kemudian yang di bawah sini teman-teman kalian bisa ketikkan 1.100.200.in .arpa ya teman-teman. Kemudian di sininya kalian ubah menjadi db 200. Itu kalian bisa cek dulu ya teman-teman sebelum menyimpannya. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu, baru kemudian nanti saya kembali lagi. Nah, di sini teman-teman sudah benar semua ya. Jadi saya bisa klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita masuk ke direktori DNS-nya teman-teman dengan mengetikkan cd spasi garis miring etc garis miring bin ya teman-teman. Kemudian enter. Apabila sudah masuk seperti ini, kalian ketikkan cp spasi db.local kemudian spasi db nama kalian ya teman-teman. Misalnya saya Wahyuningsih gitu ya. Seperti sama yang dimasukin tadi. Wahyuningsih. Kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi cp spasi db.local kemudian spasi db.wulandari ya teman-teman, nama kedua saya. Kemudian enter. Lalu ketikkan lagi cp spasi db 127 spasi db.200 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu nano db Wahyuningsih ya teman-teman. Maaf salah. Kemudian enter dan di sini kalian bisa menggantinya ya teman-teman di sini. Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalian bisa tab dan ganti menjadi nama kalian ya teman-teman. wahyuningsih.com. Kemudian setiap di localhostnya seperti ini diganti nama kalian ya teman-teman. Kemudian kalian ke bawahin ya teman-teman. Dan di sini juga kalian ganti menjadi wahyuningsih.com. Kemudian di sini kalian ubah IP kalian ya teman-teman.
100.100.1.37. Dan di sini bisa kalian hapus semua. Dan di sini ya ketikan www huruf besar ya teman-teman, jangan huruf kecil. Maaf salah. www, tab, kemudian in, tab lagi, a, tab lagi, dan ketikan IP kalian. Kemudian di bawahnya kita bisa ketikan FTP, kemudian tab, in huruf besar, A huruf besar, dan 200.100.1.37. Apabila sudah benar, kalian bisa klikkan Ctrl X, Y, kemudian Enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut di DB Wulandari ya teman-teman. Ketikkan CP DB Wulandari ya teman-teman. Kemudian Enter. Lalu di sini sama seperti yang tadi, kalian harus ubah ininya, localhostnya menjadi nama kalian ya teman-teman, .or.id, yang tadi .com, yang sekarang yang .or.id. Kemudian kalian scroll ke bawah dan ganti ya teman-teman. Kemudian di sini kalian ubah menjadi IP-nya sesuai dengan IP kalian. Di sini saya buat 38 ya teman-teman, karena yang tadi sudah 37, sekarang 38. Kemudian di sini sama seperti yang tadi ya teman-teman, ubah jadi www, tab, in, huruf besar, tab lagi A huruf besar, dan masukkan IP-nya. Kemudian kalian tab lagi, enter, kemudian FTP, in, A, kemudian ketikkan 200.100.1.38. Kemudian kalian bisa ketik Ctrl X, Y, enter. Lalu masuk ke CPDB200 ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini kalian bisa ubah menjadi di sininya, di bagian localhostnya ganti jadi wahyuningsih ya teman-teman. wahyuningsih.com. Oh, maaf teman-teman, harusnya tidak pakai huruf besar. Kemudian di sini juga sama. Di sini ada yang salah nih teman-teman. Dan di sini wahyuningsih.com. Kemudian kalian scroll ke bawah dan ubah ininya menjadi wahyuningsih.com juga. Dan di sini juga. Lalu di sebelah sini teman-teman, yang 1.0.0 itu ubah menjadi 37 ya teman-teman, sesuai dengan IP belakang kalian. Di sini juga kalian buat 37, tab, in, di sini buat PTR. Maaf ya teman-teman, saya lagi sakit. Kemudian di sini www.wahyuningsih.com. Kemudian tanda titik. Kemudian kalian tab di sini, masukin 38 karena kita akan masukin yang satu laginya. Di sini ketikan in, PTR, tidak salah, Wulandari, maksudnya wulandari.or.id. Kemudian di sini masukkan 38 lagi. Kemudian in, PTR, www,
Wulandari .or.id. Nah, tanda titik, dan di sini juga harus tanda titik ya teman-teman. Apabila sudah, kita bisa Ctrl X, kemudian Y enter. Lalu kita bisa masukkan perintah selanjutnya, yaitu nano garis miring etc resolve conf ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini tuh kalian hapus aja semuanya, hapus saja semuanya ini, dan kalian ketikkan search binance.com, kemudian nama servernya 200.100.1.37, kemudian di bawahnya juga sama, search, teman-teman, search Wulandari .or.id, kemudian maaf teman-teman, di sini salah, Wulandari, kemudian di bawahnya kalian bisa ketikkan name server 200.100.1.38. Kalian periksa dulu ya teman-teman, apakah sudah benar atau belum. Apabila sudah benar, ketikkan Ctrl X Y enter, lalu ketikkan service bin 9 restart, kemudian enter. Apabila sudah oke seperti ini, kita akan cek domain kita dengan mengetikkan nsl lookup wahyoningsi.com seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, terus ketikkan lagi nsl lookup wulandari.or.id. Kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk, dan ketikkan nsl lookup lagi. Ketikkan IP-nya 200.101.37. Jadi sudah masuk, dan satu lagi ya teman-teman, 201.38. Nah, di sini sudah masuk. Kita lanjut ke perintah selanjutnya ya teman-teman. Di sini kita diperintahkan untuk mengganti DVD-nya menjadi DVD 2 ya teman-teman. Kalian bisa masukin ini ke mesin. Kalian bisa ketik mesin, kemudian ke storage. Kemudian di control ID-nya ini kalian ubah menjadi Debian 7 DVD 2. Kemudian oke. Kemudian kalian ketikkan apt, kemudian cd-rom iden ya teman-teman. Iden. Nah, apabila sudah, kalian ketikkan apt min cd-rom add ya teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lanjut ke konfigurasi file FTP ya teman-teman, atau FTP server. Pada konfigurasi FTP server ini, teman-teman, kita mulai dari apt get install proftpd-nya ya teman-teman. Itu adalah install package FTP-nya ya teman-teman. Dengan mengetikkan apt get install proftpd ya teman-teman, seperti ini. Kemudian enter. Kemudian apabila muncul pertanyaan ini, kalian ketik yes saja. Kemudian kita diminta untuk mengganti ke DVD 1 ya teman-teman. Masuk ke mesin lagi, ke setting, lalu kalian masuk ke storage. Kemudian di sini masukkan DVD 1 teman-teman. Kemudian enter. Nah, akan diminta untuk mengganti ke DVD 2 lagi. Enter saja. Apabila sudah muncul seperti ini, kalian ketik ini enter saja ya teman-teman. Bisa di enter saja. Lalu ketikkan nano garis miring etc
conf. Apabila sudah seperti ini, di bagian server name-nya ini ganti menjadi nama kalian ya teman-teman. Seperti saya di sini Wahyuningsih. Terus kalian scroll ke bawah. Mas teman-teman di sini Wahyuningsihnya dikasih .com ya teman-teman. Wahyuningsih.com. Kemudian kalian ke bawah lagi sampai ke paling bawah. Lalu kalian konfigurasikan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa enter dulu, kalian buka kurung ini, kemudian kalian anonymous, terus tutup kurung ini, spasi, garis miring, file FTP ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, kemudian tab ke bawah, kemudian kalian ketikkan user, tab admin, kemudian adminnya huruf besar A-nya ya teman-teman, admin, kemudian enter, kemudian buka kurung lagi, garis miring, anonymous, tutup kurung. Apabila sudah, kalian enter saja, lalu masukkan lagi, ketikkan lagi anonymous, besar ya teman-teman, anonymous, spasi, garis miring, file FTP, tutup kurung, kemudian ke bawah, kemudian ketikkan user, tab anonymous, tidak usah huruf besar, dan di sini admin, enggak usah huruf besar ya teman-teman. Kemudian di sini kalian buka kurung, kemudian garis miring dan ketikkan anonymous lagi. Dan tutup kurung. Kalian bisa cek dulu ya teman-teman, dan di sini saya akan cek dulu. Ini udah benar ya teman-teman. Jadi kita bisa Ctrl X, Y, enter. Langkah selanjutnya kita akan mengetikkan mkdir garis miring file FTP ya teman-teman. File FTP, kemudian enter. Lalu ketikkan di sini chmod min R besar spasi 777 spasi file FTP ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa enter. Setelah itu, kalian ketikkan cd spasi garis miring file FTP, kemudian enter. Lalu kalian ketikkan mkdir file 1 spasi file 2 spasi file 3 dan enter. Apabila sudah, kalian ketikkan user add spasi min d spasi garis miring file FTP garis miring spasi admin ya teman-teman. Nih, kemudian enter. Sabar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, di sini saya salah, harusnya user, tapi di situ malah user. User add min d, kemudian spasi file FTP, lalu spasi admin ya teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini, ketikkan password admin. Ini ya teman-teman. Kemudian enter dan masukkanlah passwordnya. Nah, apabila setelah successfully gini, kalian ketikkan service prof tpd restart. Enter. Nah, apabila sudah oke gini, kita akan masuk ke konfigurasi web server ya teman-teman. Untuk mengkonfigurasi web server, yang pertama kita akan menginstal terlebih dahulu package web servernya dengan mengetikkan apt min get install apache 2 spasi php 5.
kemudian enter. Lalu di sini ketik yes saja. Lalu di sini kita akan disuruh mengganti ke DVD 1 ya teman-teman. Jadi kalian ganti dulu ke mesin, kemudian ke storage. Di bagian ini kalian ganti menjadi DVD 1. Kemudian enter. Lalu kalian klik enter maksudnya. Tunggu sebentar ya teman-teman, sampai dia muncul seperti ini lagi. Nah, kemudian ketika nano garis miring etc Apache 2 sites available, kemudian default. Nah, di sini kalian bisa mengganti localhost di server admin ini menjadi nama kalian ya teman-teman. Nama kalian dikasih .com seperti saya di sini. Kemudian di sini kalian tab, di sini ketikkan server name, terus di sini www.wahyuningsi.com. Kemudian kalian enter lagi, kemudian kalian tab lagi, kemudian ketikkan server alias wahyuningsi.com. Nah, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, apabila sudah benar seperti ini ya teman-teman, kita bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian ketikkan service Apache 2 restart. Dan enter. Nah, apabila sudah seperti ini ya teman-teman, ketikkan lagi nano garis miring var garis miring www garis miring index.html. Nah, di sini kalian ikuti saja ya teman-teman. Di bagian HTML body H1 ini kalian ubah menjadi nama kalian. Seperti saya di sini Wahyuningsih ya teman-teman. Kemudian di baris keduanya ini kalian bisa hapus dulu yang putih-putihnya dan kemudian kalian buka kurung lagi ya teman-teman. Ketikkan A huruf seperti ini sama dengan tanda petik phpMyAdmin. Kemudian klik tanda petik, lalu kalian tutup kurung ya teman-teman. Lalu di sini kalian ketikkan, sabar ya teman-teman. Lalu di sini kalian ketikkan database @wahyuningsi.com. Seperti ini, baru ketikkan lagi buka kurung garis miring A tutup kurung. Seperti ini. Lalu kalian masukkan ya teman-teman yang di baris ketiga ini. Kalian hapus dulu dari yang belakang, yang dari titik ini, titik putih ini. Kalian hapus ke depan. Buka lagi, buka kurung lagi A, ketikkan huruf sama dengan tanda kutip garis miring 2 wahyuningsi.com kemudian tutup tanda petik tutup kurung ya teman-teman. Kemudian kalian ketikkan web @wahyuningsi ya, wahyuningsi.com. Kemudian kalian buka kurung lagi, tanda ini baru tanda garis miring, kemudian tutup kurung ya teman-teman. Kemudian kalian salah teman-teman. Kalian kesini lagi, kemudian enter dan ketikkan satu lagi ya teman-teman. Buka kurung P tutup kurung, terus buka kurung A. Salah teman-teman, itu kurung P tutup kurung, kemudian buka kurung A. Buka kurung A huruf sama dengan
tanda petik, garis 2, wulandari.or.id, kemudian tanda petik tutup kurung, lalu di sini ketikkan web at wulandari.or.id. Kemudian kalian di sini ketikkan ini, buka kurung, garis miring A tutup kurung, kemudian tutup kurung, buka kurung, garis miring P ya teman-teman, tutup kurung lagi. Kemudian kalian ketikkan lagi nih, buka kurung, ketikkan terima kasih telah berkunjung di website Wayuningsi, gini teman-teman. Kemudian kalian ketikkan lagi, buka kurung, garis miring P. Di sini kalian bisa periksa dulu ya teman-teman, bisa di pause dulu. Nah, apabila sudah benar seperti ini, teman-teman kalian bisa ketikkan Ctrl X, teman-teman. Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi database server. Di sini kalian bisa mengetikkan apt get install MySQL server ya teman-teman. Lalu spasi MySQL client ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu di sini yes. Lalu di sini masukkan password. Sabar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini lalu ketikkan apt get install php myadmin ya teman-teman. php myadmin seperti ini. Kemudian enter. Lalu yes saja. Kemudian di sini kalian bisa mengetikkan tombol spasi kalian di keyboard. Kemudian tab, lalu oke. Di sini ya saja. Dan masukkan password ya teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasi IP di laptop kita, teman-teman. Jadi, kalian bisa ke VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman. Maaf di sini, teman-teman. Nah, di sini kan sedang running. Kalian ke tools, kemudian di sini ya, teman-teman, di network ini. Terus kalian create ini. Di sini yes aja. Ini untuk menambahkan VirtualBox-nya gitu ya, teman-teman. Sabar ya, teman-teman. Nah, di sini sudah tertambahkan ya, teman-teman, di sini. Lalu di sini saya akan membuatnya di sini. Kalian pergi ke setting ini. Kemudian di networknya, kemudian NAT ini kalian ubah menjadi host only adapter. Kemudian di sini nggak apa-apa, pakai itu aja teman-teman. Dan di sini di advance ini kalian ke bawahin, dan di ini kalian ubah ke logout. Kemudian oke. Lalu kita masuk ke control panel ya teman-teman, ke control panel. Nih. Ke network and sharing center, kemudian ke change adapter setting. Lalu di sini kita cari yang enable ya teman-teman. Berarti ini kalian masukkan. Lalu di sini kalian bisa masukkan IP-nya ya teman-teman.
Di sini kalian ubah menjadi IP sebelum IP kalian ya teman-teman. Jadi kan tadi IP saya 200.137. Jadi saya masukkan 36. Sebenarnya bebas ya teman-teman. Mau berapa aja. Lalu di sini masukkan 200.101.37. Dan di sini juga. Sebentar ya teman-teman, lagi azan. Nanti saya lanjutkan setelah azan. Nah, azannya sudah selesai guys. Jadi ini bisa kalian okekan saja. Kemudian ini oke. Lalu ini close. Selanjutnya kalian harus download aplikasi WinSCP. Ini kalian minimize saja ya teman-teman. Maaf di sini. Kalian minimize. Kemudian ini juga di minimize. Lalu ini di minimize juga. Ini juga di minimize. Nah, di sini ya teman-teman nih WinSCP kalian download dulu. Kalau kalian belum download, kalian download dulu di Google. Karena saya sudah download, jadi saya langsung buka aja ya teman-teman. Lalu di sini file protokolnya kalian ubah menjadi FTP. Kemudian hostname-nya IP kalian. 37. Lalu di sini username-nya admin. Lalu di sini password-nya 1 sampai 8. Mari teman-teman. Lalu kalian login. Sabar ya teman-teman. Ini kalau lama seperti ini berarti tidak bisa ya teman-teman. Berarti kita ada kesalahan dalam mengaturnya. Ini kalian minimize saja dulu lah. Terus kalian ini ke setting sini. Ke Debian-nya lagi ke mesin sini ya teman-teman. Kalian setting. Kemudian di bagian network-nya sini. Kalian oke kan. Lalu kalian masuk ke control panel lagi. Di sini kalian refresh dulu. Baru kalian masukkan. Bentar ya teman-teman. Nah, kayaknya benar deh ini. Kenapa dia tidak terdetek ya teman-teman? Nanti saya balik lagi ya teman-teman apabila sudah terdetek. Kalau tidak bisa kalian bisa atur lagi ya teman-teman di sini. Kalian masuk lagi ke sini, kemudian kalian ke tools lagi dan tambahkan aja, tambahin lagi adapter settingnya. Yes. Sabar, tunggu. Lagi loading. Sabar ya teman-teman. Nah, ini ada 4, kalian masukinlah di sini yang sedang berjalan ini, kalian ke settingan. Kemudian ke network. Lalu di sininya masukkan 4. Lalu oke. Lalu kalian ke control panel lagi. Jadi di sini dia akan ada yang baru ya teman-teman, tapi di sini kita obtenkan dulu. Obtenkan dulu di bagian sini. Nah, obten aja biar dia nggak kedetek. Dan oke. Oke. Close. Nah, masukkan udah di sini ya teman-teman. Nih. Sama seperti yang sudah kita buat lagi, pagar 4. Masuk ke properties. Lalu kalian masuk ke internet protokol IP ini dan kalian ubah deh IP-nya. Jadi sama seperti yang tadi ya teman-teman. 36 karena sebelum IP saya. Ini IP saya. 7. Kemudian di sini juga sama. Kemudian di sini jangan lupa di oke terlebih dahulu. Dan di sini oke. Lalu di sini close. Kemudian masuk ke WinSCP lagi ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa masuk. Tunggu ya teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini masukkan passwordnya 123. Oke. Nah, apabila sudah ini kalian bisa minimize dulu ya teman-teman. Minimize. Ini juga di minimize. Lalu kalian masuk ke Chrome. Google Chrome. Lalu di sini kalian masuk ke website kalian ya teman-teman. Cek website kalian tuh udah tersedia apa belum. wahyuningsi.com ya teman-teman. Nih, wahyuningsi.com. Nah, di sini sudah tersedia ya teman-teman. Lalu di sini
kita bisa cek satu-satu. Di sini kita login aja. Di sini masukkan root. Dan di sini passwordnya 123. Lalu kirim. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita cek ya teman-teman apakah ini bisa. Nah, di sini berganti ya teman-teman, berarti itu udah bisa. Di sini juga berganti, berarti ini udah bisa juga. Langkah selanjutnya, baiklah untuk langkah selanjutnya kalian masuk ke WinSCP tadi teman-teman. Di sini kalian bisa masukkan file yang sudah kita download ya teman-teman. Filenya ini satu, WordPress ini satu, dan satu lagi yang surat ya teman-teman. Nih. Nah, di sini kalian bisa ganti ya teman-teman. Di zip ini menjadi rar ya teman-teman. Kemudian enter. Apabila sudah, kita masuk lagi ya teman-teman ke Debian-nya. Ini bisa kalian minimize saja. Ini juga sama. Kita masuk ke Debian-nya. Lalu di sini kalian ketikkan cd spasi garis miring file ftp, kemudian enter. Lalu kalian ketikkan ls dulu, ls. Nah, di sini sudah terdetek teman-teman. Lalu masukkan mv spasi WordPress garis miring var garis miring www. Kemudian enter. Lalu di sini kalian ketikkan ls. Kemudian kalian ketikkan cd var, cd spasi garis miring var garis miring www. Kemudian enter. Lalu ketikkan ls. Teman-teman, selanjutnya kalian ketikkan apt min get uninstall unzip. Enter. Nah, apabila sudah, kalian masukkan di sini, ketikkan unzip WordPress, unzip spasi WordPress zip ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder directory WordPress-nya dengan mengetikkan cd spasi WordPress. Dan enter. Lalu di sini kalian bisa ketikkan cp spasi wp min config garis miring sample.php, kemudian spasi wp min config .php ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi perekam layarnya mati. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan nano. Maaf teman-teman, di mana nih? Nih nano wp config php. Min config, nggak bisa ya teman-teman, min config .php. Kemudian enter. Nah, di sini kalian scroll ke bawah ya teman-teman, scroll ke bawah sampai jumpa seperti ini. Nah, di db name-nya ini kalian ubah menjadi WordPress ya teman-teman. Dan ubah menjadi WordPress. Kemudian koma. Word. Teman-teman, ini tanda petik dulu, baru ketikkan WordPress. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian ke bawah. Dan db usernya ganti menjadi root. Kemudian di sini kalian ubah di sini menjadi admin ya teman-teman.
Kalian cek dulu ya. Nah, di sini saya sudah benar semua ya, teman-teman. Jadi kalian bisa Ctrl X. Maaf, teman-teman, di sini. Ctrl X, kemudian Y, lalu Enter ya, teman-teman. Lalu, di sini kalian masukkan CD spasi var garis miring www ya, teman-teman. Kemudian tab, lalu Enter. Kemudian ketikkan ls, Enter. Kemudian, kalian ketikkan CD, spasi, garis miring, file FTP. Kemudian, Enter. Kemudian kalian ketikkan ls. Kemudian, kalian ketikkan mv, spasi, huruf besar semua ya teman-teman, surat, titik, rar. Di sini, surat, titik, rar. Kemudian, spasi, garis miring, var, www. Garis miring www, kemudian Enter. Lalu kalian ketikkan CD, tab, garis miring var, garis miring www. Kemudian Enter. Lalu kalian ketikkan ls. Apabila sudah seperti ini, teman-teman, kita akan lakukan instalasi package dengan perintah apt bin get install unzip. Kemudian Enter. Apabila sudah seperti ini, kalian bisa ketikkan ls ya teman-teman. Lalu kita ketikkan lagi unzip surat zip ya teman-teman. Unzip spasi surat, sabar teman-teman, surat titik rar ya teman-teman, bukan surat zip karena tadi nama filenya sudah kita ubah menjadi rar ya teman-teman. Unzip surat rar, kemudian Enter. Tunggu sampai dia panjang-panjang seperti ini teman-teman. Bisa tunggu hackernya. Lalu di sini kalian ketikkan ls. Dan apabila sudah, kita bisa mengetikkan perintah MySQL seperti ini, MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Setelah itu, kalian masukkan passwordnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, apabila sudah masuk seperti ini, kita ketikkan create database surat. Seperti ini, teman-teman. Terus jangan lupa diberi semikolon ya, teman-teman, biar dia terbaca. Di sini udah, dan ketikkan show spasi databases. Kemudian beri semikolon lagi. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Sudah muncul. Di sini ada 5. Kemudian kalau kita mau keluar, kita ketikkan exit dan beri semikolon lagi. Apabila sudah, kita masuk lagi ke dalam folder directory web servernya ya, teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan cd spasi garis miring etc, kemudian garis miring apache 2, kemudian garis miring sites enable. Kemudian Enter. Lalu di sini kita ketikkan ls. Kemudian ketikkan cp 000 default surat. Ini ya teman-teman. Kemudian Enter. Kemudian kita ketikkan ls lagi untuk melihat ya teman-teman. Nah, sudah masuk. Dan kita masuk ke nano surat.
nano surat. Seperti ini teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di dokumen root ini kita akan masukkan garis miring surat. Seperti ini teman-teman. Apabila sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Dan apabila sudah seperti ini, kita selanjutnya akan masuk ke nano koneksi PHP. Sebelum kita masuk ke nano koneksi PHP itu, kalian ketikkan terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. cd spasi var, kemudian www, kemudian di sini kalian ketikkan surat spasi home. Nah, apabila sudah seperti ini, kalian klik enter, lalu masukkan perintah nano koneksi PHP. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa ubah ya teman-teman. Di pasnya ini kita masukkan admin. Kemudian apabila sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita lakukan restart terlebih dahulu ya teman-teman, agar konfigurasi terbaca. Service Apache restart. Kemudian enter. Nah, di sini sudah oke teman-teman. Apabila di sininya sudah oke, kita akan cek lagi IP yang ada di dalam kontrol panel kita, apakah ada yang kurang gitu teman-teman, atau dia hilang gitu. Jadi kita cek lagi di properties, periksa saja. Di sini tidak ada yang berkurang ya teman-teman, jadi oke kan saja, kita cuman untuk ngecek doang. Lalu kita masuk ke database, kita masuk ke sini, dan masukkan lagi ya teman-teman. Di sini kita kasih root dan sini 123. Dan kirim. Nah, selanjutnya kalian bisa klik surat ini. Lalu kita ke impor ya teman-teman. Dan kita di sini memilih file surat ya teman-teman, SQL-nya. Nah, di sini di DB surat ini kita open saja. Apabila ada nih DB surat SQL, berarti itu sudah masuk ya teman-teman. Jadi kita kirim saja. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan masuk ke cari nama kita dengan ada suratnya teman-teman. Kita cari nama web server kita dengan mengetikkan seperti ini, wahyuningsih.com terus garis miring surat seperti ini dan enter. Nah, apabila sudah seperti ini, itu artinya konfigurasi kita berhasil ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa login karena beda network ya teman-teman. Jadi segitu saja tutorial konfigurasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.